Ini proses penyaringan. Proses penyaringan bumbu bebek. Ini proses penyaringan disaring. Ini dia proses penyaringan bumbu bebek. Nah, setelah disaring, ditaruh di dalam wadah. Nah, ini dia hasilnya. Nah, maaf gelap. Nah, proses penyaringan buat bumbu kuning yang akan dibuat bumbu kuning. Proses penyaringan yang akan dibuat bumbu kuning. Ini proses penyaringan buat bumbu kuning. Nah, ini karena sudah disaring semuanya. Nah, ini dia. Nah, ini kan dapat segini. Yuk ikuti terus untuk membuat bumbu kuning. Ayo ikuti. Nah, setelah penyaringan kita sekarang melakukan proses penggorengan. Ini saya diberi seperti biasa kelapa. Ini kelapa sekarang segini. Maaf, nah tadi masalah pengasihan minyaknya tidak dilakukan pengambilan gambar karena tidak ada waktu, keburu dikejar waktu, maaf ya. Ini sudah ada minyak goreng. Ini bukan minyaknya yang minyak kotor, ini karena tempat penggorengannya sudah menghitam karena sudah lama kepake. Jadi ini disarankan untuk memakai minyak yang baru. Kita tunggu sampai panas dulu. Nah, sekarang sudah panas, langsung kita tuangkan ini kelapa parut. Kemarin saya melakukan video sampai tidak selesai karena terkejar waktu. Maklum, saya ini karena akan mau berdagang jadi keburu-buru dikejar waktu, makanya belum selesai dan off dulu karena harus mengerjakan yang lainnya. Dan sekarang saya akan fokuskan cara memasak bumbu kuning khas Madura yang benar agar rasa mantap dan nikmat. Pasti kalau sudah merasakan ini akan ketagihan lagi.
Seperti biasa, yang kemarin kan ini sudah ada. Kita menunggu sampai masak benar-benar matang, maksudnya benar-benar matang sampai kelapa yang goreng ini benar-benar masak kuning kehitaman agar rasa kelapanya tidak terlalu terasa kelapa, maksud kami biar rasanya tambah nikmat dan mantap. Kita melakukan pengadukan agar matangnya rata. Lihat, ditunggu sampai benar-benar matang, jangan sampai tidak matang. Ini masih kuning, masih kurang. Nah, ini Nah, ini dia hasil penyaringannya tadi. Ini dia ya hasil penyaringannya tadi. Tapi jangan dipasang dulu karena menunggu kelapanya sampai benar-benar matang. Nah, ini sudah mulai kecoklatan, tapi masih kurang. Ini butuhnya coklat kehitaman. Kalau kurang matang, kalau kelapanya masih kuning dan coklat, itu cuman kalau dirasain cuman rasa kelapa. Nah, rasa bumbunya tidak sama sekali, tidak, maksud saya tidak seperti biasanya. Rasa bumbu masih kurang mantap. Kalau ini sudah matang kehitaman, rasa bumbu khas Maduranya akan semakin terasa. Ini sudah mulai coklat, tapi tunggu dulu, jangan keburu-buru, kita harus sabar. Kalau membahas tentang bumbu ini akan kubahas sampai tuntas.
cara-cara memasak bumbu kuning mulai awal sampai akhir akan aku kupas tuntas. Cara pemberian garam sama penyedap rasa lainnya seperti micin harus disesuaikan. Nah, ini sudah mulai hitam. Kita akan melakukan pengecilan dulu untuk memasang bumbunya. Ini kalau masang bumbu diambil secukupnya saja. Kita harus kira-kira satu dua. Baunya sudah terasa harum. Tapi masih kurang, tambahin lagi. Ini dia 3. Tambah sedikit lagi. Kalau masalah memberi bumbu, kalau masalah bumbu ini, bumbu yang proses pembuatan bumbu kuning yang dicari tadi itu, kita harus memakai kebutuhannya saja. Kalau kebutuhannya dikit ya kita pasang dikit, kalau banyak ya kita pasang banyak. Karena ini saya orang dagang bebek, makanya yang dibutuhkan segini. Ini ukuran satu malam 10 ekor bebek, 5 ekor ayam, seperti ikan lain-lainnya, tapi ini kurasa sudah cukup. Kita besarkan lagi sampai dia mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, kita akan kasih minyak. Maksud saya kita akan kasih air. Maksud saya keluar minyaknya. Nah, ini sudah mulai mendidih lagi. Kelihatan kan? Kalau sudah mendidih, kita melakukan pengadukan agar merata. Dan sekarang waktunya kasih air. Nah, ini kalau ngasih air sampai encer dulu, dikira-kira sendiri. Ini kan masih mengupal dan masih mengental. Kita tambah lagi.
Kenapa dikasih air? Biar matangnya sempurna, rasa kunyitnya sama rasa yang lain-lainnya hilang, karena dia akan sangat terasa sekali kalau tidak dikasih air, karena rasa kunyitnya sangat terasa, makanya harus dikasih air. Kenapa dikasih air? Biar proses pemasakannya itu lama, sampai dia mendidih sampai mengental lagi, sampai maksudnya itu airnya sampai habis. Ini kita diamkan dulu sampai dia mendidih lagi. Tunggu sampai mendidih. Ini karena memakan waktu lama, maaf ya, saya akan potong karena memakan waktu lama. Ini ditunggu sekitaran setengah jam lagi, karena kalau terlalu lama kasihan yang nonton, nanti kelamaan. Tunggu 30 menit lagi. Bagaimana nanti proses kematangannya. Tapi sebelum betul-betul matang, saya akan dilanjutkan lagi. Nah, ini dia kan sudah mendidih. Maaf ya karena kepotong, karena menunggu mendidihnya itu lama. Ini sudah pertama mendidih, saya melakukan rekaman lagi. Ditunggu, harus sabar menunggu. Karena sudah mendidih, ayo kita tutup. Biar proses pematangnya lebih cepat. Nunggu sekitaran 35 menit lagi. Ya, seperti itulah cara memasak bebek bumbu. Maksud saya cara memasak bumbu kuning bebek khas Madura. Ini kan mendidih, karena kenapa tadi dikasih air, biar rasa kunyitnya tidak terlalu kuat. Karena kalau tidak dikasih air itu rasa kunyitnya terlalu kuat.
rempah-rempahnya bisa hilang, yang lain maksud saya itu bau rasanya itu bisa kalah sama kunyit tadi. Karena ini sudah dikasih air secukupnya, maka rasa kunyitnya itu akan terasa cukuplah di lidah, seperti rempah-rempah lainnya juga terasa. Tapi kita harus sabar menunggu, jangan keburu-buru. Karena apa? Kita rasa bumbu bebek khas Maduranya biar terasa, kita harus sabar menunggu. Memang betul kata orang, karena lama menunggu itu sangat menyakitkan, tapi enggak apa-apalah. Lebih maksud saya itu demi proses masak bumbu bebek yang benar dan mantap. Sekarang coba lihat. Wah, ini kan sudah mau mengental. Ini sebenarnya cara buatnya simpel sih, nggak butuh banyak penyedap rasa, cuman butuh micin sama garam. Tapi harus sabar, ini masih lama, kita tunggu dia, maksud saya benar-benar mengental. Tapi ini sudah 50%an lah, tinggal 50% lagi. Kematangannya ini sudah 50%, tinggal 50% lagi. Kita akan lihat seperti apa matanya. Tutup lagi. Mari kita lihat. Wah, ini dia. Sudah mulai betul-betul mengental. Harumnya. Ini tinggal 25% proses kematangannya. Ini kan sudah kelihatan. Sampai meletup itu. Ini proses awal, mulai awal dari penggorengan kelapa. Maksud saya mulai goreng kelapa sampai akhir itu sekitaran 1 jam. Kalau saya itu 1 jam 60 menit sudah matang. Ini sudah ukuran kalau buat usaha dagang bebek sama ayam goreng. Ini ukuran bumbu ini sudah cukup buat 10 ekor, 5 ekor ayam, 10 ekor bebek, 5 ekor ayam. Seperti lain-lainnya sama tahu tempe ini sudah cukup, karena saya jualnya konsisten. Walaupun tahu tempe saya kasih bumbu bebek. Tutup lagi biar tambah cepet. Nanti ini tinggal proses pengasihan penyedap rasa seperti micin dan garam. Kalau micin dan garam sesuai lidah masing-masing.
ditentukan sendiri, tapi jangan terlalu asin dan jangan terlalu hambar rasanya, karena kalau di sini orangnya itu suka yang sedap-sedap, maka garamnya kita sesuaikan kesukaan orang yang di sini. Gitu aja sih tip dari saya, tapi ditunggu sampai proses kematangannya biar semua pada tahu maksud saya seperti apa jadinya. Ini betul-betul proses pembuatan bumbu bebek tanpa maksud saya tanpa disembunyikan. Proses dari awal, dari penyaringan, dari sampai pembuatan bumbu kuning bebek itu kita sudah melakukan semua, agar nanti kalau mau masak bumbu bebek, lihat ini tidak kecewa. Pasti kalau sudah merasakan prosesnya seperti ini, pembuatan seperti ini, proses seperti ini, itu pasti akan ketagihan kalau sudah tahu rasanya. Karena saya berani bilang gitu, karena pelanggan saya 99% itu sama, pada suka semua bumbu bebek khas Madura, bumbu kuning bebek khas Madura ini. Ini lihat, ini kalau ngasih garam sama micin jangan terlalu banyak-banyak, karena ini bumbu ini karena sudah ada garamnya. Karena apa kan saya bilang ada garamnya? Saat perebusan bebek itu pasti dikasih garam agar bebeknya tidak hambar rasanya. Kan kita melakukan penyaringan bumbu bebek itu, dan disaring setelah perebusan itu rasanya sudah terasa sih rasanya itu bumbu bebeknya, tapi itu belum jadi bumbu kuning, cuman bumbunya sudah terasa, tapi itu masih belum jadi bumbu kuning. Nah, kalau bumbu kuning seperti ini, kenapa dikatakan bumbu kuning? Karena ini warnanya kuning kecoklatannya, tapi terkenalnya bumbu kuning. Ini khas Madura ya, jangan lupa ini khas Madura. Kalau orang Madura pasti tahu dengan bumbu ini. Maaf, ada yang lupa tadi. Ini cuman dikasih penyedap rasa 3 sih. Bukan penyedap rasa maksud saya, yang satu ini cuman apa ya, maksud saya itu harus dikasih gula, micin, garam, micin, gula. Nah, ini
garam secukupnya saja. Nanti saya akan coba udah cukup apa belum ini micin. Ini gula secukupnya saja. Kita aduk lagi biar merata. Tapi jangan lupa harus dicoba apa dia terlalu asin, apa dia terlalu hambar. Kita harus tahu nanti pelanggan kita agar tidak kecewa. Maaf, masih panas, tunggu. Bismillah. Karena dia masih kurang garam, harus dikasih garam lagi. Ini sudah cukup. Karena kasihnya kurang dikit, rasanya kurang, maksud saya rasanya kurang asin dikit, maka harus kasih garam. Tidak perlu dicoba lagi kalau saya sudah paham karena ini sudah cukup. Nah, ini tunggu 15 menit lagi. Ini sudah matang. Tutup lagi. Tapi nggak apa-apa lah, harus sabar menunggu karena prosesnya lama sih. Maaf goyang. Wow, mantap.
Seperti saya katakan tadi, karena dikasih air, rasa kuningnya biar tidak terlalu kuat, karena kalau rasa kuning terlalu kuat, rempah-rempah yang lain tidak akan terasa, cuman rasa kuningnya aja yang terasa. Maka dari itu dikasih air biar betul-betul matang, karena harinya harus sampai habis, maksud saya harus sampai, kata orang Jawa itu harus sampai sak. Jadi keluarnya dari air tadi keluar minyak, karena proses awal kan dikasih minyak, itulah yang dinamakan bumbu kuning bebek khas Madura. Ini kan jadi minyak semua. Kalau sudah gini, dikecilin sekitaran 3 menit 5 menit lah, biar minyaknya tambah keluar. Ini kelihatan yang tadinya apinya segini, kecilin begini, maaf, ini sudah cukup. Nah, kelihatan kan minyaknya tambah banyak. Ini karena sudah matang, cukup dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat yang mau belajar YouTube, maksud saya yang mau belajar bumbu kuning. Semoga bermanfaat YouTube saya ini. Karena apa? Karena saya akan membagi pengalaman pribadi saya cara membuat bumbu kuning bebek khas Madura. Ini sudah matang, saya matikan. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua ya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang pantas, karena maklum saya orang Madura, karena berkata-kata itu kurang tepat, karena asli Madura kan tahu, orang Madura kalau bicara gimana ya seperti saya ini, maafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.